Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika mahasiswa Tanria Bank University. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua Dimension of Futul dari negara Lebanon. Mari kita saksikan bersama-sama. Latar belakang Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah di sepanjang Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur dan Israel di selatan. Penduduk Lebanon kurang lebih 4 juta jiwa. Diperkirakan bahwa 59% dari penduduk Lebanon adalah Muslim dan 39% Kristen, dan terdapat pula komunitas kecil Yahudi dan Kurdi. Lebanon mengalami situasi politik yang sangat sensitif. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai komunitas religius tersebut yang memiliki orientasi politik untuk mendominasi pemerintah Lebanon. Oleh sebab itu, sistem politik Lebanon didasarkan pada pemikiran bahwa harus ada keseimbangan dalam semua aspek kehidupan di antara komunitas-komunitas religius. Karena apabila keseimbangan ini terganggu, maka harmoni kehidupan di Lebanon dan bahkan keutuhan Lebanon sebagai sebuah entitas negara pun dapat terganggu. Selanjutnya adalah sejarah negara Lebanon. Lebanon adalah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah benua Asia bagian barat. Negara yang secara astronomis berada di antara 33 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 35 derajat sampai 30 derajat bujur timur. Ini berbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan utara, sedangkan di sebelah selatannya adalah Israel. Di sebelah barat Lebanon adalah Laut Tengah yang garis pantai sepanjang 225 km. Kemudian adalah ibu kota Lebanon adalah Beirut. Next, kita ke luas wilayah Lebanon adalah sebesar 10.400 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.229.794 jiwa. Mayoritas penduduk Lebanon adalah etnis Arab 90%. Negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab ini memiliki dua agama mayoritas, yaitu agama Islam 54% dan agama Kristen 40,5%. Lebanon merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduknya sekitar 1,1% karena terjadinya pengungsian penduduk dari Lebanon ke negara lainnya. Di bidang perekonomian, Lebanon merupakan negara yang mengadopsi ekonomi pasar bebas dengan tradisi komersial laissez-faire yang kuat. Pemerintah tidak membatasi investasi asing, namun iklim investasi kurang berkembang karena adanya korupsi. Di hubungan luar negeri, negara yang memiliki nama lengkap Republik Lebanon ini merupakan negara anggota PBB sejak tahun 1945 dan juga lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Lebanon juga merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab atau Arab League. Di sini kita bisa lihat peta negara Lebanon itu. Di sini ada kota Akkar, kota Nord, kota Baalbek Hermon, kota Kasarwat Jebel, Beirut, Mount Lebanon, Beka, Nabati, dan Sou. Kemudian ada profil negara Lebanon. Bisa kita lihat teman-teman ya. Sini nama lengkap negaranya Republik Lebanon. Nama lokalnya Al-Jumhuriyah Al-Wutnaniyah. Untuk negaranya parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, ibu kotanya Beirut, luas wilayah 10.400 km persegi, jumlah penduduk 6 juta, pertumbuhan penduduk setiap tahunnya minus 1,1%, sukunya Arab,
agamanya Islam, Kristen, dan terus bahasa resminya bahasa Arab, mata uangnya pounds Lebanon. Hari kemerdekaannya 22 November 1945. Hari nasionalnya adalah 22 November 1943. Lagu kebangsaan Kulunalil Watan. Dan masih banyak yang lainnya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ke dimension of culture. Di sini kita sudah menyapai ke topik utamanya ya. Budaya Lebanon dan masyarakat Lebanon muncul dari berbagai peradaban selama ribuan tahun. Negara Lebanon merupakan rumah bagi Fenisia dan kemudian ditaklukkan dan diduduki oleh Asyur, Yunani, Romawi, Persia, Arab, tentara salib, Turki, Ottoman, dan Perancis. Keragaman ini tercermin dalam beragam populasi Lebanon, terdiri dari kelompok agama yang berbeda dan fitur dalam festival negara, sastra, artefak, masakan, dan arsitektur. Beberapa dimension of culture Lebanon. 1. Tradisinya. Budaya Lebanon adalah salah satu budaya paling beragam di kawasan Arab. Negara ini memiliki budaya yang kaya yang sebagian besar dipinjam dari berbagai kelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut di masa lalu. Lebanon lebih beragam daripada rata-rata negara Timur Tengah, dan itu adalah tanda kebebasan, pluralisme, dan toleransi antara Barat dan Timur. Kita lanjut. Yang kedua adalah pakaian. Mode Barat sangat memengaruhi pakaian dan mode pakaian di Lebanon, terutama di daerah perkotaan. Tren ini dikaitkan dengan masuknya imigran ke negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi di masyarakat pedesaan, cara berpakaian tradisional masih terlihat. Wanita menggunakan gayung, sementara pria menggunakan celana longgar dan jaket warna-warni. Yang ketiga adalah seni. Seni Lebanon cukup beragam. Negara ini memiliki kekayaan seni, beberapa di antaranya telah dilestarikan sejak zaman penduduk Fenisia pada 400 sebelum Masehi. Kulis foto Lebanon disimpan di Arab Image Foundation. Salah satu pelukis Lebanon paling terkenal, Mustafa Faruk, memajang lukisannya di New York, Paris, dan Beirut. Negara ini juga telah melahirkan beberapa penyair terbesar seperti Khalil Gibran yang menduduki peringkat ketiga penyair terbaik sepanjang masa. Yang keempat adalah musik. Musik sangat terkenal di masyarakat Lebanon, tetapi musik rakyat tradisional tetap populer di Lebanon. Sementara itu, musik modern yang memadukan gaya tradisional, pop, dan fusion dengan cepat meningkat populasinya. Tokoh sejarah atau pelopor musik Lebanon yaitu Lydia Kanaan tercantum dalam katalog Rock and Roll Hall of Fame di Perpustakaan dan Arsip Museum di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat sebagai bintang rock pertama di Timur Tengah. Gaya unik Kanaan memadukan nada seperempat Timur Tengah dan nada mikro dan Anglophone rock. Kemudian kompetisi apa yang harus mahasiswa kuasai jika mendapat pekerjaan atau melanjutkan studi di negara tersebut? Pertama adalah kompetisi apabila ingin melanjutkan studi di Lebanon, yaitu 1. Wajib visa pelajar. Untuk dapat berkuliah di Lebanon, mahasiswa asing harus memiliki paspor yang berlaku sampai 6 bulan setelah kembali ke negara asalnya. Surat izin tinggal mahasiswa juga diperlukan dari semua mahasiswa asing. Setiap mahasiswa yang pernah berkunjung ke Israel akan ditolak masuk ke Lebanon. Stempel visa dari Mesir dan Yordania adalah indikasi yang cukup untuk menolak akses mahasiswa ke negara itu. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi Lebanon harus membayar premi asuransi kesehatan dengan tarif yang bervariasi sesuai dengan jumlah semester yang diambil. Kemudian ada kompetisi apabila mendapatkan pekerjaan di Lebanon, yaitu 1. Tingkat pendidikan minimal S1, 2. Mempunyai beberapa sertifikasi resmi lokal maupun asing, 3. Minimal mampu mengoperasikan komputer, yang keempat minimal bisa berbahasa Arab, yang kelima pengetahuan bahasa asing minimal bahasa Inggris, yang keenam pengalaman kerja di perusahaan asing berdampak positif terhadap gaji. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya ambil ya dari topik ini. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.